Baik, selamat datang kembali pada mata kuliah jaringan komputer. Kali ini kita akan membahas Distance Vector Routing Protocol. Beberapa objektif. Yang pertama adalah identifikasi karakteristik Distance Vector Routing Protocol, deskripsi network discovery pada protokol RIP, deskripsi proses untuk mencapai akurat tabel routing, identifikasi kondisi yang memungkinkan terjadinya routing loop dan pengaruhnya pada performance satu router. Kemudian memahami beberapa jenis protokol routing distance vector yang lazim dipakai saat ini. Oke, beberapa contoh distance vector routing protokol. Ada yang pertama adalah RIP, Routing Information Protocol, kemudian ada IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, dan berikutnya ada Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Makna dari distance vector, jadi di sini ada distance, distance menuju final destination. Kemudian ada vector atau arah, arah dari sumber ke tujuan. Jadi itu yang dimaksud dengan distance vector. Ada jarak ke tujuan dan juga arah yang ditempuh. Oke, karakteristik dari distance vector routing protocol supaya perutiannya bisa senantiasa mengupdate tabel routing. Dia perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama dia periodic updates, kemudian neighbors, dia punya tetangga yang sama-sama juga memakai protokol yang sama. Jadi kalau R1 dia pakai RIP, maka R2 juga dia pakai RIP, demikian juga R3 dan R4, dan mereka akan saling tukar informasi satu sama lain. Kemudian ada broadcast update. Broadcast update ini dilakukan oleh masing-masing router, sehingga semua routing table pada router itu adalah tabel perutian yang terupdate. Beberapa prosedur untuk mencapai satu tugas tertentu. Tentu yang pertama adalah send and receive update, calculate best path, install route. Jadi dia hitung path yang paling bagus, dalam hal ini jarak atau jumlah hopnya paling sedikit, maka hop yang paling sedikit akan menjadi rute menuju network destination. Kemudian yang ketiga adalah detect and react to topology changes, deteksi dan bereaksi pada perubahan topologi. Beberapa network pada R1 kita lihat di sini ada dua interface. Networknya yang pertama adalah 16.1, yang sebelah kiri, kemudian 16.2. Hopnya masing-masing 0 karena memang network ini langsung nempel kepada router R1. Berbeda halnya dengan router 2, kalau kita lihat di sini ada satu network yang hopnya 1, yaitu 16.1.0. Karena memang network ini tidak ada langsung terhubung ke R2, melainkan dia harus melewati R1. Sehingga di sini jumlah hopnya 1. Kriteria yang dipergunakan untuk membandingkan satu routing protokol dengan algoritma lain, beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah time to convergence, scalability, pemakaian resource, kemudian kemudahan untuk implementasi dan juga maintenance. Advantages and disadvantages dari satu distance vector routing protocol. Yang pertama adalah simple implementation and maintenance, kemudian low resource requirement.
Sedangkan kerugiannya adalah yang pertama di sini untuk model distance vector, slow convergence, kemudian limited scalability, kemudian bisa memungkinkan terjadinya routing loop, yang diakibatkan oleh inkonsistensi pada tabel routing. Ini biasanya diakibatkan oleh slow convergence sehingga tabel routingnya belum terupdate. Sekarang bagaimana caranya untuk melakukan update dari satu tabel atau dari satu router ke router yang lain? Yang pertama adalah router initial startup, initial network discovery, directly connected networks, directly connected networks are initially placed in routing table. Jadi ini adalah langkah yang pertama kali dilakukan. Jadi setiap router tentu dia masing-masing punya interface yang aktif, dan masing-masing interface yang aktif itu mewakili satu network. Nah, contohnya di R1 kita lihat di sini ada dua interface yang aktif, berarti ada dua network, 10.100, 10.200. Oke, kedua-duanya hopnya 0. Demikian halnya juga dengan R2, ada dua interface yang aktif. Demikian halnya juga dengan R3, ada dua interface yang aktif. Ini adalah yang pertama kali dilakukan. Kemudian berikutnya adalah initial exchange of routing information. If routing protocol is configured, then routers will exchange routing information. Jadi dalam hal antara router di konfigurasi algoritma perutian yang sama, maka mereka akan saling tukar-menukar informasi mengenai network yang dia miliki. Di sini pada gambar kita perhatikan R1 akan update ke R2, R2 update ke R1, kemudian R2 update ke R3, R3 juga update ke R2. Sehingga nanti isi tabelnya akan bertambah. Di sini kita lihat di R1 dia nambah 10.3, hopnya 1. Kemudian di routing tabel R2 ini hopnya ada nambah 2, 10.4.0 dan 10.1. Nah, kemudian di R3 juga sama, ditambah. Router akan mengecek update terhadap informasi yang baru. Jika ada yang baru, maka metriknya diupdate dan informasi yang baru tersebut ditaruh pada tabel routing. Nah, hal itu dilakukan secara terus-menerus sampai akhirnya tabel routing itu terisi penuh, dan antara R1, R2 dan R3 di sini isinya sama semua. Jadi kalau di topologi ini kita lihat akan ada ini network yang pertama, 2, 3, 4. Jadi router convergence itu tercapai pada saat semua router memiliki tabel routing yang sama. Jadi di sini akan ada 4 network, ada 4 network di R1, di R2 juga sama, dan demikian halnya juga di R3. So if no new information is found, then convergence is reached. Jadi convergence itu adalah suatu hal yang bisa dipakai sebagai acuan bahwa network tersebut sudah established, artinya antara satu node dengan node yang paling jauh bisa saling tukar-menukar informasi. So convergence must be reached. Speed of achieving convergence consists of two interdependent category. Kecepatan untuk mencapai convergence tadi dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah speed of broadcasting routing information dan speed of calculating routes. Kemudian untuk routing table maintenance, pada perjalanannya kan tabel routing bisa bertambah atau bisa juga ada yang dihapus. Jadi akan selalu perlu ada periodic update, baik pada protokol misalnya ini RDP versi 1 atau RDP versi 2.
Di sini ada time intervals. Nah, pada RIP sendiri ada 4 timers. Ada yang disebut dengan update timer, invalid timer, hold down timer, dan flush timer. Bonded update EIGRP ini dilakukan pada protokol EIGRP. Di sini ada partial update, jadi tidak seluruh topologi perlu diupdate. Ini trigger by topology changes, bonded dan non-periodic. Jadi ini salah satu protokol distance vector yang berbeda dengan RIP. Kalau RIP tadi dia secara periodik diupdate, nah, tapi kalau EIGRP dia akan diupdate kalau memang ada perubahan, ada yang men-trigger perubahan. Nah, beberapa hal yang bisa men-trigger perubahan adalah interface change state. Misalnya interface-nya dari tadinya dia on, sekarang dia off. Kemudian routes becomes unreachable. Ada satu rute yang menjadi unreachable. Kemudian route is placed in routing table. Ini adalah beberapa hal yang bisa menjadi pemicu dilakukannya trigger update. Random jitter synchronized update. A condition where multiple routers on multi-access LAN segment transmit routing update at the same time. Jadi kalau routing update-nya dilakukan pada waktu yang bersamaan bisa terjadi problem, sehingga konsumsi bandwidth-nya jadi makin besar, kemudian paket collision-nya terjadinya lebih besar, jadi probability terjadinya paket collision lebih tinggi. Nah, solusinya adalah dilakukan sinkronisasi update, dipergunakan random variable yang disebut dengan RIP jitter. Jadi router tidak melakukan update secara bersamaan. Jadi ada satu random variable yang disebut dengan RIP jitter, selanjutnya adalah routing loops. Routing loops adalah satu kondisi di mana sebuah paket secara terus-menerus ditransmisikan pada serangkaian router, tanpa pernah mencapai reach destination. Nah, hal ini bisa terjadi karena pada awalnya paket tersebut misalnya dia punya rute, di tabel routing, tapi pada saat paket itu berjalan ternyata ada link yang putus, karena belum sempat diupdate, paket itu tetap ada di network. Nah, ini proses ini dihindari, jadi itu kita sebut dengan routing loop. Ini tadi beberapa penyebabnya: incorrectly configure routing static, incorrectly configure route distribution, kemudian ada slow convergence, incorrectly configure discrete routes, dan routing loop ini bisa menyebabkan beberapa isu, pemakaian bandwidth yang besar, CPU resources may be strained, jadi pemakaian CPU juga makin besar, dan kemudian network convergence itu menurun. Kemudian routing update may be lost or not processed in a timely manner. Count to infinity. Ini adalah satu routing loop di mana paket terus berada pada sebuah network, Jadi sebuah paket terus-menerus ada pada sebuah network karena tidak pernah mencapai tujuan. Dan ini bisa berakibat ke menurunnya performance pada satu network. Untuk mencegah terjadinya routing loops, maka bisa ada beberapa cara. Yang pertama ada distance vector routing protocol men-set satu metrik, yang bisa mengindikasikan infinity. Misalnya di sini di contoh ini adalah
network 10400 itu unreachable karena hop count-nya 16. Oke. Jadi pada satu kondisi hop count-nya sudah 16, jadi sudah melewati 16 router dia tapi belum juga mencapai tujuan, maka serta merta algoritma memutuskan bahwa paket tersebut harus di drop. Oke, artinya tujuannya tidak akan bisa dicapai atau unreachable. Kemudian untuk mencegah routing loops juga bisa dengan menerapkan hold down timers. Okay. Hold down timers allow router to not accept any changes to a route for a specified period of time. Jadi tabel routingnya tidak dilakukan pengupdatean untuk tentang waktu tertentu. Point of using hold down timers allow routing updates to propagate through network with the most current information. Kemudian split horizon rules, ini juga bisa digunakan untuk mencegah routing loop. So routers should not advertise a network through the interface from which the update came. Jadi dia tidak akan melakukan update suatu network melalui satu interface di mana informasi network tersebut datangnya dari dia. Kalau secara logika ya mestinya update informasi itu menjadi milik si router yang tadi memberikan informasi, seperti itu. Ya di sini split horizonnya untuk contoh 10400 R2 itu hanya kirim iklan ke 300 dan R2 hanya mengiklankan 10300 dan 10400 ke R1. Jadi dia tidak kasih info network yang lain kecuali 3 dan 4. Kemudian R2 juga hanya iklankan 200 dan 100 ke R3. Sesuai dengan topologi. Kemudian split horizons with Poisson reverse. The rule states that once a router learns of an unreachable route through an interface, advertise it as unreachable back through the same interface. Itu yang dimaksud dengan split horizon with Poisson reverse. Kemudian pemakaian IP dan time to live, purpose of the time to live field itu adalah untuk mencegah paket terus-menerus ada di network. Jadi di sini setiap paket itu diberikan nilai numerik yang dia akan berkurang 1 setiap melewati router. Nah, jika numerik value-nya itu mencapai 0, maka paket itu nanti akan discarded atau di drop dibatalkan. Sehingga tidak ada lagi di network. Oke, berikutnya adalah routing protocols today, a factor used to determine whether to use RIP or EGRP. Jadi kalau kita mau pilih memakai distance vector, pilih apakah mau pakai RIP atau pakai EGRP. Ini disampaikan lewat satu tabel. Ada beberapa parameter yang dilihat, ada speed of convergence, scalability, pemakaian VLSM, research usage, dan juga implementation dan maintenance. Kita lihat di sini contohnya untuk pemakaian VLSM itu supportnya di RIP versi 2 tapi tidak di RIP versi 1. Dia support juga di EGRP. Kemudian untuk implementation and maintenance untuk EGRP itu cukup kompleks, sedangkan untuk 3 protein yang lain itu cukup simple. Oke, features dari RIP yang pertama dia mendukung split horizon dan split horizon with Poisson reverse. Kemudian capable of load balancing, memungkinkan satu paket data yang sudah
pecah-pecah ya melewat beberapa path, kemudian easy to configure, yang works in multi-vendor routing information. Sedangkan fitur dari EGRP ini trigger update, hanya kalau ada perubahan rute maka dia akan mengirimkan update ke Neckburst. Kemudian support VLSM dan route summarization. Kemudian dia memakai topologi table ya untuk maintain semua rute. Dan ini termasuk classless ya, distance vector routing protocol. Berbeda dengan RIP versi 1 yang merupakan classful. Dan yang terakhir dia adalah Cisco Proprietary Protocol. Oke, baik. Saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan terkait tentang distance vector routing protocol.